Ya, mohon maaf. Kembali lagi kita ke sini ke Teams. Kita coba buka, mudah-mudahan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, ini adalah tampilan Microsoft Teams. Kalau kita belum ada kelas, mungkin punya ibu-ibu hanya ada satu kelas, yaitu kelas kita diseminasi. Nanti hari ini setelah teman-teman akan membuat kelas, maka di layar ibu bapak akan sangat ramai dengan kelas-kelas lainnya. Baik, langkah pertama adalah bergabung atau membuat tim baru. Nah, di sini kemarin ibu bapak bergabung dengan kode menggunakan ini kan. Nah, sekarang karena kita akan membuat tim, maka kita akan buat tim di sini. Ya. Sebelumnya, ya udah kita masuk dulu ke tim aja sini. Kita buat baru tim. Ya. Untuk membuat tim ini ada 4 alternatif, yaitu pertama membuat kelas, yang kedua adalah ini komunitas pembelajaran profesional. Ini maksudnya untuk kita bergabung misalkan antar guru-guru. Ini untuk staf TU. Nah, ini yang lainnya bisa saja ibu bapak membuat grup dengan ekskul misalkan. Nah, karena kita akan membuat kelas, maka kita pilih yang ini kelas. Ya, kita beri nama dulu, misalkan kita buat nama kelas misalkan 10 IPA 1. Di sini ada deskripsi. Bila ibu bapak mau menggunakan deskripsi silahkan. Bila tidak ya sudah langsung aja berikutnya. Ya. Langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan siswa, ya. Kita akan memasukkan siswa. Di sini siswanya misalkan kita panggil dengan nama saja. Misalkan di sini saya akan membentuk kelas dengan Budia. Lalu tambah lagi misalkan dengan siapa, Bu Suliska misalkan. Misalkan lanjut lagi dengan Bu Irma misalkan. Bu Irma, ada Bu Irma Muniroh, ada Bu Irma, misalkan Bu Irma Muniroh. Ya. Nah, misalkan ini sementara saya masukkan 3 orang, maka kita tambahkan. Selain menambahkan siswa, bisa saja kita membuat kelas ini gabungan, di situ hadir beberapa guru. Misalkan ini gurunya kalau kita sendiri sebagai pembuat kelas, kita tidak usah memasukkan nama kita, tinggal tambahkan. Misalkan gurunya nambah dengan misalkan Bu Susi. Susi. Nah, di sini Bu Susi. Yang mana ya Bu Susi ya? Atas atau bawah? Atas kayaknya. Maka kelas IPA 1 sudah kita terbentuk. Nah, inilah tampilannya kelas IPA 1. Selamat datang di kelas 10 IPA 1. Ya, ini kelas kita. Maka kita sudah membuat kelas dengan memasukkan siswa. Di samping siswa bisa dimasukkan dengan cara seperti tadi, yaitu memasukkan siswa satu persatu, boleh juga kita memasukkan siswa dengan menyebarkan kode kelas ini. Caranya itu pada bagian kelas ini ada titik 3, kita klik. Nah, di situ kita tambahkan anggota. Nah, jangan tambahkan melalui link aja ya, maaf. Jangan tambahkan anggota, itu kalau mau menambahkan, kita kalau mau mencari link, masuknya di kelola tim. Nah, ada pengaturan atau setting. Nah, di sini ada kode tim. Kode tim, kita klik. Nah, kita buat kode timnya. Nah, inilah kode tim untuk 10 IPA 1. Dan kita sebarkan ke siswa-siswa agar bergabung di sini. Begitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita balik lagi sini, kalau seandainya kita akan menambahkan anggota, bisa anggota dengan cara ini, atau kita melihat anggota dulu ya. Ya, kita melihat anggota.
Nah, sementara kita anggotanya seperti ini, gurunya ada 2, lalu ini anggotanya. Nah, bila anggota tersebut misalkan ternyata oh ini salah bukan kelas IPA 1 mau kita hapus, maka di sini ada tanda kali ya. Nah, itu dihapus saja. Ini maaf tertutup oleh layar ini jadi tidak bisa. Jadi kita hapuskan. Itu untuk memasukkan anggota. Mungkin sampai di sini dulu saya tutup. Baik, sampai di situ dulu. Barangkali ada pertanyaan tidak ya? Ya, silakan. Udah ada 3 penanya. Silakan Bu Diah. Bu Diah, silakan. Di unmute dulu, Bu Diah. Ya, Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Gimana, Bu Diah? Jadi kalau misalkan kita mau bikin kelas gitu, nambahin anggotanya ya Bu Lina ya, itu berarti itu mereka harus gabung ke kita dulu gitu ya, baru bisa kita masukkan ke kelas gitu ya Bu Lina ya? Ya, kan tadi 2 alternatif. Sebetulnya ada 3 alternatif dengan membagikan link. Ya, jadi misalkan yang paling mudah biasanya menggunakan pakai link. Tapi biar anak familiar mungkin menggunakan kode seperti tadi. Jadi bisa langsung, kalau link kan langsung dibuka ditaruh di sana. Jadi lebih baik cobain kode itu untuk lebih familiar gitu. Jadi mulai membuka dari Microsoft Teams-nya, lalu coba bergabung, lalu gabung dengan kode dan kita sebar kodenya gitu. Sama ketika kemarin beberapa teman juga bermasalah dengan jaringan dan lain sebagainya. Yang terakhir memang saya masukkan dengan cara diundang. Ya, setelah saya menunggu kemarin sampai sore belum bisa masuk, maka saya undang gitu. Jadi bisa modifikasi Bu Diah. Oh gitu. Iya. Cukup Bu Diah? Ya cukup Bu Lina. Nah, sama-sama. Silakan Bu Irma Muniroh. Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sama pertanyaan sama Bu Diah tadi. Iya. Jadi kalau untuk yang tim itu harus kalau yang masuk itu harus punya akunnya ya? Iya, jelas. Tadi kan habis dengan link gitu ya. Yang maksudnya orang-orang yang mau kita ini masukkan gitu. Iya. Yang saya tahu kalau misalkan sebagai tamu pakai akun lainnya mungkin di meeting bisa, di pertemuan. Tapi sejauh ini saya belum, nanti saya tanyakan dulu ke master trainer saya. Kalau untuk Teams dan lainnya ya memang sangat terbatas gitu. Dan memang kalau kita menggunakan akun lain seperti kemarin ada apakah untuk sekolah, apakah untuk kerja gitu kan. Saya baru ingat, oh iya Ibu Bapak belum dikasih akun, makanya sempat ya ribet lah istilahnya. Kalau akunnya yang dari Microsoft langsung otomatis masuk Sandi dan langsung masuk gitu. Mungkin begitu Bu Irma? Oke. Oke, makasih. Baik, berikutnya Bu Laili. Bu Nur Laili, silakan. Terima kasih Bu Lina. Pertanyaannya sama kayak Bu Dia sama Bu Irma Muniroh. Iya. Bagaimana cara kita menambahkan siswa gitu? Apakah mereka membuat sendiri ataukah kita yang membuatkan akunnya? Iya. Masih jelas. Seperti tadi mungkin ya sama. Jadi akunnya bisa kita tambahkan kalau memang kalau sekolah kita sudah terdaftar ke Microsoft, otomatis kan seluruh siswa diberikan akun. Nah, jadi mereka suruh aktivasi dan nanti kita tinggal masukkan boleh atau kita menyebar kode kelas kita boleh. Mungkin itu ya, Bu Leli ya. Berarti cukup boleh. Gimana? Satu lagi, berarti bisa kalau mereka membuat sendiri. Kalau mereka membuat sendiri juga mungkin. Jadi mereka membuat kelompok sendiri bisa saja. Gitu. Jadi kayak belajar kelompok gitu. Atau cukup saja nanti saya sampaikan nanti di bagian chat gitu. Di chat, di obrolan itu bisa saja mereka membentuk kelompok. Misalkan bikin chat. Misalkan Bu Leli bikin chat, Bu Leli dengan Bu Diah, dengan sesama guru kimia gitu. Di situ bisa diskusi, bisa pertemuan, bisa share file dan sebagainya. Begitu, boleh? Iya, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya Bu Ii, silahkan. Bu Ii. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Bu Lina, kalau kita memasukkan tim itu berarti kan harus sudah ada akun terlebih dahulu ya. Iya. Nah, kalau misalkan kita mendadak nih, maksudnya tidak menggunakan akun yang kita siapkan, kemudian dia memakai akun orang lain, apakah bisa masuk secara otomatis setelah kita kasih link nih ya? Kita pakai link aja, kita kasih link gitu. Ya, Kita kasih link, tapi anak tidak memakai akun yang kita berikan, tapi menggunakan akun orang lain. nanti orang yang bersangkutan yang punya akunnya nggak bisa pakai dong, Mbak. Jadi akun kan masing-masing, satu orang. Misalkan saya pakai akun Bu Ii, lah Bu Ii-nya nggak bisa masuk dong nanti. Betul. Nah, kan masalahnya kalau di anak-anak itu akun dia suka nggak bisa nih, misalkan dia pinjam akun orang tuanya atau siapa gitu untuk masuk itu. Oh gitu. Nah, Ya selama pakai link, kita kan pakai orang link nih. juga akun Microsoft mungkin bisa aja. Bisa. Iya, tapi nanti Bisa yang aja. Ya bisa aja kalau misalkan sama-sama akun Microsoft jadi bisa leluasa gitu. Kalau akun Gmail setahu saya memang sangat terbatas, dia hanya sebagai tamu gitu. Nggak bisa mengakses semuanya lah, semua fasilitas yang ada di Microsoft ini. Gitu Bu I. Oke, makasih ya Neng ya. Ya, Assalamualaikum. Oke, sama Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Bu Susi, silahkan. Bu Susi, repot ya Bu Susinya. Bu Susi jadi bertanya nggak? Bu Susi kepencet Bu Lina, lagi bolak-balik dia. kepencet. Maaf, katanya suaranya lagi hilang. Iya, cepat sembuh Bu Susi. Ya udah nggak apa-apa. Cepat sembuh Bu Susi. Iya. Bu Lina, Baik, ini kita saya mau lanjut nanya aja. ya satu lagi. Sebentar Bu Lina, saya mau nanya ini. Gini ya, Iya. ini kan akun Microsoft tuh kan gak semua, maksudnya belum familiar ya. Karena kemarin kan kita banyak pakainya dari Google ya. Kalau Microsoft ini kan belum familiar lah ibaratnya. Kalau anak-anak kayak misalkan kalau Google kan Gmail segala kita udah lama gitu kan kenal Gmail gitu. Kalau Microsoft ini kan agak nggak familiar gitu. Kalau ketangguhannya ya Bu Lina, ketangguhannya secara jaringan, kemudian apa namanya tuh, yang jelas kita suka yang gratisan kan ya soalnya ya. Terus ketangguhannya kalau untuk yang gratisannya kayak pertemuan kayak gini nih, meeting kayak gini tuh gimana Bu Lina? Kelebihannya apa dibandingin punyanya si Google Bu Lina? Ya, maksudnya gini, yang saya tahu, gini Bu Dia, pokoknya kalau kita punya akun Microsoft, maka segala fasilitas yang ada di Microsoft ini bisa kita akses gitu. Itu loh, sangat banyak sekali gitu. Begitu juga siswa, begitu sekolah kita bekerja sama dengan Microsoft, misalkan dengan mengambil itu Microsoft Pendidikan yang gratis itu terdaftar, maka seluruh siswa otomatis nanti diberikan emailnya itu. akunnya Microsoft gitu, dan itu bisa dimanfaatkan untuk pertemuan, untuk dan lain sebagainya. Nanti kita di demonstrasi berikutnya kita bisa lihat bagaimana dan siapapun bisa membuat pertemuan, siswa dengan siswa, guru dengan siswa pertemuan, walaupun misalnya sedang menerangkan pertemuan bisa saja bilang, Bu nggak ngerti, udah gitu, ya udah kalau begitu buka aja langsung pertemuan, saat itu pun dimulai pertemuan dan langsung nyangkut gitu, masuk gitu. Nah, seperti itu Bu Dia. Begitu juga di antara mereka. Jadi si pertemuan itu sendiri bisa dirancang oleh kita, bisa juga dirancang oleh siswa. Gitu. Misalkan antara siswa seolah-olah bekerja sama bekerja kelompok lah istilahnya. Mereka diskusi apa bisa gitu. Mungkin itu Bu Dia yang saya tahu. Mohon maaf kalau kurang memuaskan. Iya, makasih Bu Lina. Oke, baik, sama-sama. Kita lanjut lagi ya Ibu Bapak ya. Ya, kita mulai sekarang materi berikutnya adalah bagaimana kita mengisi materi. Ya, tadi kita sudah sampai sini. Selanjutnya kita akan memberi materi. Ya. Langkah pertama ini untuk umum ini biar kita jelas gitu terbagian. Misalkan kita membuat channel lagi atau saluran lagi. Nah, klik 3 ini. Lalu kita tambahkan saluran. Nah, misalkan kita beri salurannya, misalkan saya di bab 1 tentang statistika misalkan. Statistika. Jangan seperti itu. Nah, lalu tambahkan channelnya. Nah, di sini untuk channel itu ada privasinya. Jadi ada standar. Kalau standar itu artinya semua dapat mengakses seluruh siswa.
ada juga bisa hanya sebagian. Jadi misalkan kita akan pribadi, misalnya kita untuk nanti kita buat misalkan untuk pengurus kelas. Kalau misalkan untuk pribadi, maka hanya orang-orang yang kita undang itu saja yang bisa membuka saluran itu. Kalau misalkan standar, otomatis semuanya bisa. Ya, kita buat ini standar. Dan misalkan tampilkan saluran ini dalam daftar ya, udah centang aja di sini. Dan kita tambahkan. Ya, baik. Sekarang kita sudah punya saluran 1 statistika di sini. Saluran statistika ini bisa kita isi materinya dalam berbagai macam. Yang pertama secara asinkronus atau secara tidak langsung dengan memberi file, memberi tulisan, atau mentautkan YouTube dan lain sebagainya. Bisa juga kita sinkronus itu dengan penjadwalan meeting seperti kita ini meeting, ya. Nah, ini untuk pemberian materi itu bisa melalui sini, masukkan filenya. Nah, misalkan kita masukkan file di sini bisa dengan mengunggah file. Nah, kita unggah. Kita bisa membuat ini dulu, misalkan foldernya khusus, ya tulis statistika. Ini bisa nanti terbagi-bagi lagi di dalamnya materi-materi bagian dari statistika misalkan. Maka kita sudah punya folder. Nah, misalkan kita akan mengunggah di statistika ini materi apa? Misalkan kita unggah file dari dari laptop ya. Bisa berupa file, bisa berupa folder. Dan kita unggah file. Ya, baik. Misalkan saya simpan di D ada, misalkan dari bahan ajar. Misalkan apa ya, materi ukuran pemusatan data misalkan. Lah ininya gimana ya? Terhalang ini. Oke, lalu di sini kita buka kan. Nah, jadi materi ukuran pemusatan data sudah kita masukkan filenya. Itu langkah pertama, yaitu melalui file di sini. Ya, bisa juga kita melalui postingannya. Jadi dari sini postingannya. Postingan pun bisa beberapa macam. Yang pertama bisa saja langsung tulisan langsung. Kita tulis di sini. Tulisan ini kita mau sebagai apa? Biar misalkan jadi perhatian, boleh kita sebagai